Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 untuk metode asesmen, yakni ada definisi operasional. Setiap orang tua pasti memiliki pola asuh yang berbeda. Pola asuh ini dilakukan untuk mendidik anaknya untuk membentuk perilaku dan kepribadian pada komunikasi dalam berkeluarga. Dan untuk aspek dan indikator perilakunya itu ada demand dan responsif. Untuk indikatornya di demand itu ada menuntut anak untuk mendengarkan pendapat orang tua, mempunyai keinginan supaya anak mau mematuhi keputusan orang tua, membatasi anak untuk melakukan perilaku yang negatif, memberi arahan pada anak untuk menghargai orang tua, memarahi anak apabila anak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah ada. Untuk responsifnya yaitu menghargai pendapat dari sudut pandang anak, memberikan kebebasan anak untuk membuat keputusan sendiri, peran orang tua sebagai motivator untuk berperilaku yang positif, memberikan kesempatan anak untuk bercerita kepada orang tua, dan orang tua bersikap biasa saja ketika anak melanggar aturan yang sudah ada. Jenis observasinya yaitu kepada ibu yang memiliki anak satu. Untuk teknik penyertaan datanya itu menggunakan anekdotal record, dan alat yang digunakan itu natural. Langkah-langkah observasinya itu menyusun rancangan penelitian observasi, menentukan subjek, tempat, dan tanggal observasi yang sesuai dengan tujuan observasi, menentukan metode pengumpulan data, mengajukan persetujuan kepada subjek observasi atau berupa information consent sebelum melakukan penelitian, melakukan penelitian observasi, melakukan pencatatan hasil observasi, menyunting hasil penelitian observasi, menganalisis hasil data yang diperoleh dalam melakukan penelitian observasi. Subjek penelitiannya yaitu menggunakan teknik purpose sampling untuk mendapatkan subjek. Pada penelitian ini, subjek yang dibutuhkan yaitu orang tua yang memiliki satu anak. Pengambilan data subjek dilakukan di rumah. Untuk observer penelitiannya yaitu secara kelompok, tapi untuk pelaksanaan observasinya dilakukan secara individual oleh saya sendiri, Maulana Iqbal Dian Akbar, dengan NIM 216. Untuk waktu dan tempat penelitiannya yaitu tanggal 4 Januari 2023. Tempat pelaksanaannya di rumah observ subjek, yaitu di Jalan Margan Keramat nomor 51 di Sukun. Untuk bab 4-nya hasil asesmen, gambaran umum observasi. Subjek bernama Anca Rinta Dewi, berjenis kelamin perempuan, berusia 36 tahun, dan status ibu rumah tangga. Gambaran fisik subjek yaitu warna kulit sawo matang, berat badan sekitar 70 kg, muka subjek yaitu berwajah bulat, hidung kecil, dan mata besar. Matanya itu sedikit besar dan berbadan besar. Deskripsinya hasil observasi. Yang pertama itu ada orang tua tegas dalam menasihati anaknya. Untuk data relevannya itu subjek observasi selalu menasihati anaknya karena itu sebuah kewajiban orang tua. Aspeknya muncul. Untuk interpretasinya, subjek observasi berusaha sebisa mungkin memberi nasihat kepada anak agar anak tidak salah dalam mengambil keputusan atau melakukan hal yang tidak sesuai. Untuk yang kedua itu ada orang tua tidak mendukung atas keputusan anaknya. Data yang relevannya itu subjek observasi mendukung apapun keputusan sang anak, tapi sebelum anak memberi keputusan, orang tua memberi pengertian dan pemahaman terlebih dahulu. Itu dengan muncul aspek juga subjek interpretasinya itu subjek observasi memberi kebebasan anak untuk mengambil keputusan. Nah, yang ketiga itu ada orang tua menegur anaknya jika berperilaku negatif. Subjek observasi tidak pernah capek untuk mengingatkan
anak bahwa perilaku negatif itu tidak baik. Untuk munculnya iya, dan interpretasinya yaitu subjek observasi sangat tegas menegur jika anak berperilaku negatif. Untuk yang keempat, ada orang tua memberitahu anak tentang perilaku yang baik. Data relevannya itu subjek observasi berusaha memberi tahu hal yang baik, bagaimana agar anak tidak salah arah. Dan untuk interpretasinya yaitu subjek observasi tidak ingin anak salah arah, maka dari itu orang tua berusaha sebisa mungkin memberi arahan yang baik pada anak. Untuk yang kelima itu ada orang tua memarahi anaknya jika tidak memenuhi aturan. Untuk data relevannya itu subjek observasi membebaskan anak, tapi jika anak tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat, orang tua berusaha memberi pemahaman lagi bahwa aturan jika dilanggar itu tidak baik. Untuk interpretasinya yaitu subjek observasi berusaha sebisa mungkin memberi pemahaman dengan nada bicara yang pelan agar anak itu paham. Untuk yang keenam ada orang tua mau mendengarkan ketika anaknya memberikan pendapat. Untuk data relevannya yakni subjek observasi berusaha menjadi pendengar apa yang anak mau dan berusaha menerima jika salah, maka orang tua memberi pengertian yang benar. Untuk interpretasinya yaitu subjek observasi berusaha sebisa mungkin dapat memahami apa yang anak maksud. Dan untuk yang ketujuh ada orang tua mendukung atas keputusan anaknya. Data yang relevan, subjek observasi selalu mendukung apapun keputusan anak jika itu yang terbaik. Untuk interpretasinya, subjek observasi akan mendukung apapun yang anak lakukan selagi itu hal yang baik. Dan yang kedelapan itu ada orang tua memberikan semangat atau motivasi yang positif untuk anaknya. Data relevannya yakni subjek observasi selalu memberi semangat, bahkan jika anak tidak ada motivasi untuk belajar, orang tua rela memberi hadiah kecil atau reward. Untuk interpretasinya yakni subjek observasi berusaha melakukan apapun yang terbaik bagi anak. Untuk yang kesembilan, orang tua mau mendengarkan cerita dari anaknya. Data relevannya, subjek observasi selalu membiasakan kepada anak sebelum tidur untuk mendengarkan cerita sang anak ataupun pada saat waktu senggang. Yang interpretasinya yakni subjek observasi sangat peduli pada anak dan melakukan hal-hal yang bagi orang lain biasa saja. Tetapi hal mendengarkan cerita bagi anak itu adalah hal yang tidak biasa dan menjadikan anak dengan orang tua lebih dekat. Dan yang ke-10 itu orang tua memberikan kebebasan saat anak melanggar aturan. Data yang relevan yakni subjek observasi memberikan penegasan jika aturan dilanggar, anak akan mendapatkan sanksi atau hukuman, dan juga diberi pengertian bahwa melanggar aturan bukanlah hal yang baik. Interpretasinya yakni subjek observasi di sini terlihat tegas dengan cara didikannya. Walaupun orang tua memberi kebebasan kepada anak, jika anak melanggar aturan orang tua, tidak segan-segan memberinya hukuman. Untuk kesimpulannya dari hasil observasi ini, dapat disimpulkan dan dilihat bahwa subjek observasi memiliki parenting style yang sudah cukup baik, dan dari hasil wawancara tersebut bisa dilihat bahwa orang tua sepertinya melakukan parenting style yang autoritatif, yang mana orang tua memiliki harapan tinggi pada anak untuk berprestasi dan kedewasannya, akan tetapi orang tua juga hangat dan responsif. Untuk bab 5 pembahasannya, berdasarkan hasil analisis observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa analisis evaluasi secara keseluruhan bahwa parenting style orang tua sudah sangat baik. Setiap orang tua pasti memiliki gaya pengasuhan atau parenting style masing-masing. Gaya pengasuhan atau pola asuh anak merupakan suatu bentuk perilaku yang orang tua mendidik anak dalam keluarga. Sikap orang tua tadi mencakup aturan-aturan, hadiah, hukuman, membuktikan otoritas orang tua, menaruh perhatian dan tanggapan terhadap anak.
Terima kasih untuk penjelasan saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.